Punya adik laki-laki itu katanya anugerah. Iya sih, anugerah. Sekaligus musuh bebuyutan pertamaku. Namanya Crystal Holly Huta Pear. Kerjaan kami di rumah dulu cuma satu. Ya pasti, ribut. Em, Komunikasi kami anehnya selalu lancar. Selalu dibalut canda tawa, dan tentu saja diwarnai oleh aku yang harus menceritakan semua hal. Dia satu-satunya orang yang tahan atau mungkin betah atau terpaksa ya dengerin aku berjam-jam. Dan aku satu-satunya lah yang selalu ngerti, kadang sih ngerti candaan dia. Lalu dia tumbuh besar. Dia diterima di salah satu SMA yang berasrama jauh. Anehnya, orang yang dulu jadi partner ributku setiap hari, sekarang malah jadi orang yang paling sering aku cari. Hidupku juga berubah. Aku sekarang berkuliah di jurusan Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB University. Aku banyak belajar mengenai hubungan dan koneksi. Tapi aku sadar, teori terbesarku justru sedang kupraktikkan di dunia nyata. Halo adek. Jadi kakak mau nanya beberapa hal nih, tapi mungkin kayaknya harus jujur ya jawabnya. Hmm, Hmm. Jadi nih, kan kalau misalnya nih, adalah temanmu nanya ke dirimu, ke kamu, hubungan komunikasi kamu sama kakakmu itu kayak gimana sih? Kamu itu bakal jelasinnya gimana? Coba kamu deskripsiin. Menurut adek, hubungan kita berdua ini tipe yang kayak mana? hmm, menurut gue gitu ya, yang long distance lah. Kita kan soalnya jauh dari Bogor sama Stoluama. Jadi menurutku kita ini tipe yang kalau bercakap pun itu kalau saling membutuhkan juga kita bisa dibilang sekarang udah fokus hidup masing-masing. Jadi hubungan kita itu ya kayak kakak adik tapi yang udah mulai fokus lah. Emang dulu kayak mana? Dulu di rumah kayak mana ya? Layaknya seorang saudara biasa. Tapi ya paling main-main biasa aja. Main biasa aja. Jadi hubungan komunikasi kita itu kayak mana? Hubungan komunikasi kita baik, ya masalah. Oh, oke, pertanyaan kedua. Nah, kita itu kan pasti adalah fase berantemnya, pasti, pasti ada juga waktu-waktu di mana kita itu bisa akur kali, kompak kali. Menurut Adek, kapan sih biasanya kita itu jadi tim yang solid dan saling dukung? Dalam situasi atau kondisi kayak apa kita bisa ngobrol enak atau benar-benar yang saling ngebantu? Sebenarnya ya kalau kita soal kondisi kayak gitu, ya ibaratnya waktu kita terpaksa lah. Ketika ada keadaan yang membuat kita terpaksa, yang membuat kita harus bekerja sama untuk solid gitu. Dan setelah keadaan itu kita pasti akan ngasih reward ke kita berdua gitu. Kita bakal Contohnya gimana? mabar, kita bakal mabar biasanya main Mobile Legends bareng, walaupun kadang-kadang kau nggak mau kan. Terus kita juga nonton, terus kita main game bareng setelah ngelakuin hal-hal yang menurut kita itu adalah reward bagi kita sendiri. Udah. Hmm. Kalau saling mendukung satu sama lain pernah nggak? Itu tepatnya ketika kita lagi jatuh kan, kayak kau kemarin nggak lolos yang SNBP sama SNBT itu kan, kita saling mendukung gitu. Kalau Ketika untuk kita saling jatuh, betul betul betul. Terus pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ini mungkin ya agak aneh sih, tapi em, walaupun kita sering beda pendapat nih, atau aku sebagai kakak itu kadang
cerewet, nyebelin. Coba deh sebutin satu sifat atau hal dari kakak yang adik itu sangat hargain, sesuatu yang bikin kayak, oh ini ya sisi baiknya kakakku, dan sebaliknya, menurut adik sifat apa dari kakak yang bikin hubungan kita itu tetap selalu baik sampai sekarang? Perspektifku pribadi ya. Ya, kakak kalau diminta saran itu jelas, intinya itu aja. Terus, Kalau ngasih pendapat itu logis dan hmm, bermanfaat. Ya, itu aja menurutku. Dan itu udah mencakup dasar-dasar dari semua hal mau gitu. hmm, jadi ketika kakak menyarankan sesuatu, adik langsung kayak, oh iya ya betul kata kakakku gitu. Iya, simple things. Oh, bagus-bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya yang terakhir, Den. Kalau Hmm. kalau ada ingat lagi apa sih satu konflik kita? Coba kamu ceritain satu konflik kita yang betul-betul paling besar lah yang pernah kita alamin dan pasti ada ingat sampai sekarang. Coba ceritain kejadiannya. Terus yang paling penting itu gara-gara kejadian itu apa sih dampaknya untuk kita dan apa dampaknya untuk hubungan kita berdua? Apa itu bisa bikin kita jadi jauh lebih ngerti satu sama lain atau malah bikin kita canggung? Jujur aku nggak tahu apa mau ceritakan apa. Soalnya semua konflik kita receh. Kalau dari konflik-konflik receh kita itu kayak mana sih kita menghadapinnya? Ya, itu sama kayak luka biasa bakal terobati sama waktu. Jadi kita bakal sawat seiringnya waktu kita bakal damai lagi. Kalau kita biasanya konflik, siapa sih yang mulai bicara duluan? Eh, Sebenarnya keduanya bakal saling bicara duluan gara-gara ada satu hal yang terpaksa dan baik lagi setelah keadaan terpaksa itu kita akan solid lagi dan kita akan ngasih reward ke kita dari kita sendiri lagi. Jadi pernah nggak masalah kita itu lama kali kita selesaikan? Enggak, Karena kita langsung mau terbuka satu sama lain nggak sih? Kayak langsung, ya udah deh baikan gitu. karena kita kan dua bersaudara. Di rumah juga cuma kita dua. Ya, ibaratnya makhluk sosial kita juga saling membutuhkan. Kalau kita berantem ataupun kita ada konflik, gimana pun harus cepat. Soalnya kita pun saling butuh. Kau butuh aku butuh kau. Gitu, simple. Tapi selain gara-gara hubungan kita saling butuh, hal apa sih yang bikin kita, oh harus cepat baikan nih? Banyak sih. Yang pertama nggak enakan. Yang kedua karena kita udah punya suatu hubungan gitu. Ya, karena memang kita kan adik kakak. Kalau misalnya nanti suatu saat jauh-jauh ya, tapi mama sama bapak gak ada, kan hanya kita dua aja nggak sih yang tinggal. Mm-mm. Terus, Jadi ya kayak kita tuh komunikasinya selalu yang harus saling butuh gitu. Nah, walaupun tadi pertanyaan terakhir nih, kan tadi kita udah hubungan long distance nih, Bogor dengan ini Bogor dengan Toba, Balige, Lagu Boti. Meski dengan kegiatan adik yang di asrama, kakak juga fokus dalam perkuliahan. Gimana sih biasanya kita berkomunikasi supaya kita tetap menjaga hubungan komunikasi kita? biasanya kalau komunikasi sama aku biasanya kan, ya pasti aku curhat sama udah. Hmm, iya sih, itu sih penting deh. Karena kan aku kalau ada masalah curhatnya sama adik, adik juga kalau ada masalah curhatnya sama aku. Jadi meskipun komunikasi kita tuh jarak jauh, pasti kakak menyediakan waktu untuk adik kalau ada adik masalah. Jadi biasanya kan kita ngechat, kakak tanya adik lagi ngapain, adik lagi butuh apa. Itu adik pasti langsung jawab gak sih? Terus kalau kakak sedih, kakak juga bilang ke adik kayak, dek kakak gini loh, gini loh. Jadi mungkin kita tuh walaupun hubungan kita jarang jauh, karena kita
saudara hanya berdua aja di rumah, hanya kita saling butuh, kita harus tetap komunikasi yang baik ya, Dek. Hmm, Hmm, ya, Oke, Oke, pertanyaan terakhir banget. Oke, ini betul-betul terakhir. Apa yang mau kamu ucapkan sama kakak untuk hubungan ini? untuk apa? Untuk kita, untuk Ah, komunikasi kita ke depannya, ataupun saran dan nasihat supaya komunikasi kita itu tetap lancar ke depannya. komunikasi tak lancar itu kuncinya adalah kepedulian kita sendiri. Gimana cara kita mau peduli sama orang itu? Kalau kita nggak akan peduli sama orang itu, kita nggak akan mau berkomunikasi lancar dengan orang tersebut. Jadi tergantung bagaimana kita berdua itu saling peduli antar kita. Jadi maupun komunikasi lancar itu dapat diartikan itu menurutku ketika kita saling peduli, bukan gara-gara kita sering ngomong gitu. Itu nggak bukan komunikasi yang lancar. Jadi ketika kita saling peduli, kita saling percaya, itu baru namanya komunikasi yang lancar. Malah dari Meskipun kak, kita nggak ada ngomong sekali. Mm-mm. Udah tuh. Meskipun kita nggak ada ngomong, tapi ketika kita saling peduli, itu tetap komunikasi yang lancar. Iya, karena kita nanti ketika pun kita bakal ada ngomong cepat gitu. Betul-betul. Nah, kalau dari kakak ke adik, menurut kakak kunci komunikasi yang baik itu, meskipun kita sama-sama sibuk, ya, kita harus memberikan pengertian kita lagi sibuknya apa, kita butuhnya apa. Jadi kita bilang, oh Kak hari ini aku sibuk ya untuk ini. Oh oke, semangat ya adik. Kan kayak kata adik juga, kita itu harus saling mendukung. Jadi untuk adik, em, di asrama itu eh, baik-baik jaga pergaulan, tapi kakak yakin adik pasti bisa jaga diri, kakak percaya. Dan semangat belajarnya, kalau ada hal yang betul-betul adik butuhkan, ini serius, langsung bilang sama kakak. Ada bantuan, langsung bilang sama kakak. Oke? Oke, adik. Bye-bye sama penonton. Bye-bye. Mau nangis. Terima kasih banyak ya, Adek, udah mau membantu kakak. Iya. Ih, langsung cuek. Iya, Gue mau briefing. iya. Semangat, Adek. Love you. Dadah. Keluar apa ya? Ya, makasih, Adek. Yo, Dari obrolan tadi, aku sadar bahwa manajemen komunikasi hubungan antar persona kami sudah berubah. Tapi kami masih tetap menjadi tim yang saling melengkapi dan daya tarik kami ada di situ. Konflik kami selalu receh karena kami sadar satu hal, kami saling membutuhkan. Malam ini, aku belajar kunci komunikasi jarak jauh itu bukan seberapa sering kita bicara, tapi seberapa peduli kita. Selama kami masih tetap peduli, kami akan tetap terhubung.